أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, wa qalu lan nu'mina laka hatta tahjura lana minal ardi yanbu'a. Surat Al-Isra ayat 90. Wa qalu lan padha ngucap sapa aksarun nas. Nang ayat sakderenge niku. Wa qalu lan padha ngucap sapa aksarun nas atfun utawi wa qalu iku ataf ala aba ing atase lafat aba. Ngucap lan nu'mina ing pengucap lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ya Allah ya Rabbi ya Karim lan nu'mina ora bakal iman sapa ingsun. Ora bakal iman sapa ingsun sapa kita hatta laka maring sira. Laka maring sira hatta tafjura. Hatta tafjura hingga ngilekake sira Kanjeng Nabi. Hingga ngilekake sira Kanjeng Nabi lana maring kita. Minal ardi lana maring to krana kita. Minal ardi saking bumi. Minal ardi saking bumi. Yambu'an ing sumber. Ainan tegese sumber. Yamba'u kang nyumber atau kang metu. Minha saking yambu'an apa alma'u banyu. Apa alma'u banyu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim apa alma'u banyu. Terus kalau lanjutaken malih teng riku au takuna utawa ana au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Au takuna utawa yen to ana sapa sira yen to ana ngoten mawon faile teng jannatun. Yen to ana iku laka keduwe sira. Iku laka keduwe sira apa jannatun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ai bustan. Apa bustanun tegese perkebunan. Apa bustanun kebun. Jannatun tegese kebun ai bustanun tegese kebun. Hatta tufajjira min nakhilin. Min nakhilin saking wit kurma wa inabin lan wit anggur. Fatufajjira mongko nuli ngilekake sapa sira al anhara ing pira-pira kali khilalaha ing tengah-tengahe jannah. Khilalaha ing tengah-tengahe jannah. Ai wasataha tegese ing tengah-tengahe jannah. Tafjiran kelawan ngilekake temenan. Autus kita sama akama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Autus kita utawa nglugurake sapa sira sira Kanjeng Nabi as-samaa ing langit atau kamu menjatuhkan langit kama za'amta kaya oleh nyono sapa sira alaina jatuhkan alaina ing atase kita kisafan hale pira-pira potong-potongan ai kitaan tegese hale pira-pira potongan au ta'tiya utawa nekani sapa sira nekaake sapa sira billahi kelawan Allah taala wal malaikati lan para malaikat qabilan
Qabilan hale kang den depaken. Qabilan hale kang den depaken ai muqabalatan tegese hale kang den depaken wa iyanan lan kelawan ngedeng. Panarahum mongko ningali sapa ingsun sapa kita ing Allah lan malaikat. Panarahum mongko ningali sapa ingsun sapa kita ing Allah lan para malaikat pun amonten mawon. Dados samangke kita membahas surat 9 surat Al-Isra yang ayat 90. Tangriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim teng tafsire riyin. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a ay ainan yamba'u minha al-ma'. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mereka berkata, wa qalu ini atas lafaz aba. Fa aba aksarun nasi. Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepada engkau Muhammad sampai engkau mengalirkan untuk kita dari bumi, dari tanah sebuah sumber air. Ainan yamba'u minha al-ma'. Pun dados niki merupakan sebuah ayat yang kuat hubungannya dengan yang sebelumnya. Intinya pada ayat ini adalah orang kafir nggak mau beriman sampai Kanjeng Nabi niku napa? Mengalirkan air, mengeluarkan bahasanya mampu mengeluarkan yang namanya sumber air dari tengah-tengah bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya Arab itu kan tanah panas. Jarang yang namanya gersang, jarang ditemukan yang namanya air. Sebenarnya ini salah satu daripada permintaannya orang Arab kepada Kanjeng Nabi. Ya bahasanya bukan permintaan bahasanya. Lebih ke menantang lah bahasanya, lebih menantang. Mulana teng mriki dingendikaken ini kuat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Seperti yang didakwakan oleh Syekh Mukhtaruddin Ar-Razi di dalam kitabnya, dalam tafsirnya beliau berkata bahwa i'lam annahu ta'ala lamma bayyana bid-dalili kaunal qur'ani mu'jizan wa dhahara hadzal mu'jiz ala wifqi da'wati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa hina idin tamma dalilu ala kaunihi nabiyyan shadiqan. Perlu kita ketahui pada ayat yang sebelumnya bahwa yang menjelaskan bahwa yang namanya Al-Qur'an itu merupakan sebuah hal yang memang sudah merupakan sebuah hal yang sifatnya itu sudah ditawarkan, ditantangkan kepada semua manusia dan juga jin agar kalian semua coba ada nggak yang bisa mampu membuat semisal Al-Quran, walaupun cuma 1 surat, walaupun cuma 10 surat, atau bahkan 1 Al-Quran full. Tapi kan ternyata tidak ada 1 orang pun yang mampu untuk membuat Al-Quran yang semisalnya Al-Qurannya Kanjeng Nabi. Sehingga kalau seperti itu sudah ditantangkan kepada seluruh manusia dan juga jin, yang mana orang-orang manusia yang pada waktu itu di orang Arab adalah para fusoha, para orang-orang yang ahli fasih, para orang-orang yang ahli balaghah. Mestinya mereka kalau memang ahli fasih, ahli balaghah, niscaya mereka dengan mudahnya untuk menandingi yang namanya Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu, maka ini menunjukkan bahwa yang namanya Al-Quran itu bukanlah kalamul bashar, bukanlah omongannya manusia, akan tapi memang ini langsung daripada Allah Ta'ala. Sehingga kalau sudah sempurna seperti itu merupakan dalil terkuat bahwa mukjizat terkuat bahwa yang namanya baginda Nabi itu merupakan sosok Nabi yang shadiqan, sosok Nabi yang jujur, sosok Nabi yang benar. Lalu begini dilanjutno, li'anna naqulu inna Muhammadan idda'a nubuwata wa dhahara al-mu'jizu ala wifqi da'wahu wa kullu man kana kadzalik fa huwa nabiyyun shadiqun. Yang namanya Kanjeng Nabi itu mendakwakan bahwa beliau itu adalah sosok Nabi dan telah tampak satu mukjizat yang menunjukkan bahwa beliau Nabi sesuai dengan dakwaan beliau. Dan kalau ada kejadian yang seperti itu, maka beliau adalah sosok Nabi yang benar. Sehingga fahada yadullu ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shadiqun. Sehingga ini menunjukkan bahwa
baginda Nabi itu memang sosok Nabi yang jujur, yang benar. Lah mulanya beliau melanjutkan menegaskan lagi, walaisa min syarti kaunihi nabiyan shadiqan tawaturul mu'jizati al-kasirati wa tawaliha. Tidak termasuk syaratnya seseorang itu menjadi nabi, maksudnya dalam ini baginda Nabi adalah banyaknya mukjizat dan juga bertubi-tubinya mukjizat. Gampang ngomong ini, mukjizat yang bisa dijadikan sebagai bukti kuat bahwa seseorang yang mendakwakan dirinya sebagai nabi itu sudah cukup, satu saja sudah cukup, nggak diharuskan banyak. Napa? Nggak diharuskan banyak. Orang kudu kok marang Kanjeng Nabi mari dike Al-Qur'an marang di mukjizat liyane nggak perlu. Karena napa? Teng mriki didhawuhaken li'anna law fatahna hadzal bab la lazima alla yantahi al-amru fihi ila maqta'in wa kullama ata'arrajul bi mu'jizin iktarahu alaihi mu'jizan akhar wa la yantahi al-amru fihi ila haddin yang qad indahu inadul mu'anidin wa tahallubul jahilin. Niki lho. Karena dingendikaken karena kalau tidak dicukupkan dengan satu mukjizat saja, Nabi diharuskan punya banyak mukjizat. Kalau ada syarat seperti itu sangat bahaya. Bahayanya nopo? Itu akan membuka angin segar. Itu akan memberikan angin segar kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan semakin ngelunjak. Paham barawi? Orang-orang kafir akan semakin ngelunjak. Berarti Kanjeng Nabi sak marine duwe mukjizat berupa Al-Qur'an, marono akhirnya orang kafir minta mukjizat lagi. Semisal kalau permintaannya mereka, dan ini memang sudah menjadi realita loh, bahwa orang-orang kafir sak marine ngerti Al-Qur'an itu sosok yang merupakan perkara yang mukjiz, mereka meminta mukjizat lain kepada Kanjeng Nabi. Rupane njaluk nopo? Njaluk agar yang namanya nopo jenenge niki pegunungan di tanah Arab itu dihilangkan agar bisa bercocok tanam. Minta yang namanya tanah Arab itu agar tidak gersang, sehingga minta agar munculkan yang namanya sumber air. Dan masih banyak lagi permintaan-permintaan daripada orang-orang kafir. Lalu nangri ketiga akan yang namanya baginda Nabi, orang yang mendakwakan dirinya menjadi Nabi, itu sudah cukup untuk memiliki satu mukjizat saja dan tidak diharuskan punya banyak mukjizat. Karena kalau diharuskan punya banyak mukjizat, ini akan memberikan angin segar. Ini akan justru berbahaya. Ini akan memberikan angin segar untuk orang-orang kafir, yang mana orang kafir akan terus-terusan melunjak meminta terhadap Kanjeng Nabi yang namanya banyak mukjizat. Akan tetapi tetap orang iman. Kan bahaya, Pak ya. Mari njaluk sing jenenge gunung agar dihilangkan semisal dikabulkan sama Kanjeng Nabi. Di gunungnya wis ilang, wis dadi sawah. Mana sing njaluk mana sing jenenge banyu. Mana sing njaluk mana jual terus tapi orang dandang iman. Malah inilah bahayanya kalau disyaratkan pada sosok Nabi itu harus punya banyak mukjizat. Mana cukup satu, dalam hal ini baginda Nabi sebenarnya cukup satu mukjizat rupane Kanjeng Nabi niku mukjizate rupane Al-Qur'an. Itu hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Lah mulakno tengeri iki ditauhaken li annahu ta'ala haka anil kufari annahum ba'da an dhahara qaunul kufari mu'jizan iltamisu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam sittata anwa'in minal mu'jizati al-qahirati. Karena memang diriwayatkan Allah Ta'ala niku menceritakan daripada orang-orang kafir bahwa ketika Al-Quran itu sudah terlihat secara jelas untuk mereka bahwa yang namanya Al-Quran itu termasuk daripada mukjizat, perkara yang membuat mereka itu lemah, ya, perkara yang benar-benar membenarkan terhadap baginda Nabi atas kenubuhannya beliau, maka orang-orang kafir itu menuntut terhadap baginda Nabi dengan 6 mukjizat yang sangat besar. Lah, mari wis jelas Al-Qur'an itu rupane napa? Rupane merupakan sebuah mukjizat, tapi mereka malah menuntut 6 mukjizat. Mereka sih njaluk sih menuntut terhadap
baginda Nabi 6 mukjizat yang lain. Padahal Al-Quran wis jelas itu merupakan sebuah mukjizat, tapi mereka tidak mengimani. Yang ada malah mereka menuntut mukjizat-mukjizat yang lain. Rupanya nopo ini sama persis dengan yang didakwakan oleh Sindan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Di dalam kitab As-Sawinya niku nggih wonten teng mriku ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriku ngendikaken rawa Ikrimah an Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Ikrimah dari Imam Ibnu Abbas anna nafaran min Quraisy ijtama'u ba'da ghurubi syamsi indal Ka'bah. Diceritakan bahwa ada segolongan orang-orang Quraisy itu berkumpul setelah maghrib ya di sisinya Ka'bah. Wa talabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu. Kemudian mereka semua niku ngaturi dumateng Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi niku menghadiri perkumpulan tersebut. Akhirnya Kanjeng Nabi juga menghadiri perkumpulannya orang-orang Quraisy tersebut. Faqalu, mereka semua mengucapkan, ya Muhammad, in kunta ji'ta bihadzal hadis ya'nuna al-Qur'an ya tatlub bihi malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aksarana malan. Kalau yang paling enak sih sebenarnya kalau lebih enak yang ada di dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mawon. Mereka lebih enak mengko kula. Teng mriku dingendikaken ceritanya sama persis. Kalau bahasnya teng mriki diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas annaru asa ahli Makkah arsalu ila Rasul wa hum julusun indal Ka'bah. Diceritakan para pemimpinnya orang-orang Makkah itu berkumpul di sisinya Ka'bah. Jagongan Pak nongkrong nang pinggire Ka'bah. Marang dan mereka semua ngaturi dumateng Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi mau ikut hadir di tempat tersebut, di perkumpulan tersebut. Akhirnya napa Kanjeng Nabi mengabulkan, ingin menghadiri terhadap perkumpulannya para pemimpinnya orang-orang Makkah. Faqalu, mereka mengucapkan setelah Kanjeng Nabi hadir, ya Muhammad, inna arda Makkata dayiqatun fasayyir jibalaha linantafi'a biha. Bila permintaan ini, Muhammad, seperti yang kamu ketahui bahwa yang namanya bumi Makkah ini sangatlah sempit. Jadi sing jenenge Makkah itu sempit. Kenapa kok sempit? Karena dipenuhi atau dikelilingi dengan yang namanya pegunungan. Kanan kiri ngarep buri pegunungan tok. Malah orang-orang ahli Makkah berkata, minta terhadap Kanjeng Nabi, inna arda Makkata dayiqatun. Bumi Makkah ini sangatlah sempit. Fasayyir jibalaha, minta tolong itu pindahkan. Gunung-gunung di kota Makkah itu pindahkan. Dan ini permintaan yang pertama. Yang nomor 2, wa fajjir lana fiha yambu'an ainahron. Dan tolong keluarkanlah sumber di bumi Mekah itu berupa sebuah kali. Gawekno kali sing nangkon iso nyumber. Nomor 2 itu. Wa uyunan nazra'u fiha. Ya, permintaannya niki. Wa uyunan nazra'u fiha, dan sebuah kali dan juga sumber-sumber yang bisa membuat kita itu bercocok tanam di bumi Makkah. Ini permintaan pertamanya orang-orang kafir, jaluk agar yang namanya gunung itu semuanya dipindahkan dan minta agar ditumbuhkan, ya, minta agar yang namanya bumi Makkah ini menjadi bumi yang basah, menjadi bumi yang banyak sumber mata airnya, termasuk juga kalinya. Namun apa jawabannya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawabannya gak muluk-muluk. Kanjeng Nabi jawab, faqala la aqdiru alaihi. Sepurane saya tidak mampu atas hal tersebut. Langsung gitu. Kanjeng Nabi jawab orang muluk-muluk. Faqala qailun minhum aw yakuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ada kemudian yang meminta permintaan baru. Dari salah satu mereka mengatakan, atau kamu memiliki sebuah kebun. Jadi kebun kurma dan juga kebun
anggur. Sehingga kemudian engkau mengalirkan kali di tengah-tengahnya. Permintaan keduanya Kanjeng Nabi sampeyan niku lek iso duwe kebun anggur karo kebun kurma. Sing tengah-tengah kebun anggur karo kebun kurma iku mang ana kaline. Terdapat kali yang mengalir airnya. Jawabannya Kanjeng Nabi tetap sama. Faqala la aqdir. Kanjeng Nabi jawab sepurane, saya tidak mampu. Ora muluk-muluk jawabannya Kanjeng Nabi. Faqila aw yakuna laka baitum min zukhrufin aw min dhahabin fayunika anna faqala la aqdir. Permintaan ketiga, ada yang berkata kepada Kanjeng Nabi, atau engkau memiliki rumah yang terbuat dari emas, zukhruf, ay min dhahabin, rumah dari emas, fayunika annana, sehingga membuatmu itu menjadi kaya dan tidak membutuhkan terhadap kami. Permintaan nomor 2. Lah iso sampean Kanjeng Nabi duwe omah atau emas, biar panjenengan, biar sampean itu menjadi kaya dan tidak membutuhkan terhadap kita. Jawabannya Kanjeng Nabi sama, gak muluk-muluk, faqala la aqdir. Kami tidak mampu. Padahal Kanjeng Nabi itu sudah seperti yang didakwakan dalam kitab Burda dan juga yang lainnya. Warawatatul jibalu syummu min dhahabin. Sing jenenge pegunungan itu padha nawani dumateng Kanjeng Nabi agar bisa menjadi emas kemudian diberikan kepada Kanjeng Nabi. Lek Kanjeng Nabi kersa ngono, Pak. Gunung kabeh dadi emas kalau dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi mboten kersa. Tapi Kanjeng Nabi juga muluk-muluk ketika mereka orang-orang kafir itu meminta terhadap Kanjeng Nabi niku agar memiliki rumah yang terbuat dari emas. Jawabannya Kanjeng Nabi ora muluk-muluk, la aqdir. Saya tidak mampu. Enak jawabannya orang muluk-muluk. Faqila ma tastati'a an ta'tiya qaumaka bima yas'alunak. Kemudian ada yang berkata secara sombong kepada Kanjeng Nabi, apakah engkau mampu untuk memberikan kaummu apa yang mereka mau? Kamu sampai bisa enggak nuruti perkara sing dijaluk kalau kaum sampean? Jawaban Kanjeng Nabi penak, faqala la astati'u. Saya tidak mampu. Jawaban Kanjeng Nabi penak ndak angel-angel, ndak terlalu dhuwur. Enggak mampu aku. Faqalu idza kunta la tastati'u lana al-khaira fastati'ish syarr. Ucapan mereka, kalau kamu tidak bisa berbuat baik, berbuat sebuah hal yang bermanfaat untuk kita, mendatangkan sebuah hal yang baik yang bermanfaat untuk kita semua, maka fastati'ish syarr, maka hendaknya kamu mampu untuk mendatangkan sebuah perkara yang buruk untuk kita. Rubane nopo? Mereka meminta fa'askitis sama kama za'amta alaina kisafan ay qita'an minal adab. Sampai mereka berkata bahwa coba jatuhkanlah langit kepada kita seperti yang engkau sangka wahai Muhammad, katanya. Ini 6 permintaan dari orang-orang kafir yang mana permintaan ini setelah tampak kepada mereka bahwa yang namanya Al-Quran itu sebuah mukjizat. Yes. Jadi kesimpulannya balik mana yang seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ar-Razina awal mah. Jadi orang ono syarat Nabi itu harus punya banyak mukjizat. Cukup 1 mukjizat saja itu sudah bisa dikategorikan untuk membenarkan atas dakwaan seorang Nabi menjadi Nabi. Ora kudu akeh-akeh. Karena nek akeh-akeh malah bahaya, itu memberikan angin segar. Itu justru malah membuat orang-orang kafir semakin ngelunjak. Mari dituruti. Semisal mau diumpamakan yang namanya gunung dihilangkan, kemudian sudah diberi yang namanya sumber-sumber mata air termasuk kali, kemudian sudah diberikan lagi yang namanya kebun semisal. Yang ada mereka setiap kali dituruti permintaannya, mereka tidak akan segera iman, tapi akan segera meminta mukjizat yang lain yang sifatnya membawa manfaat kepada mereka. Jadi pengen apa wong kafir lek ngono kuwi? Kudu disyaratna duwe mukjizat akeh yo penak dituruti ngene gak iman dhisik marane njaluk sing liyane. Terus kaya ngono kuwi. Mana gak perlu nuruti orang-orang kafir seperti itu, gak perlu.
Pun itu daripada asbabun nuzulnya ayat wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Masya Allah. Tengeri ini ki dawuh Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh ngeten. Beliau dawuh, ya Allah, niki dawuhnya beliau wa qalu lan minalaka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Perlu kita ketahui yang namanya manusia itu merupakan sosok yang mudah untuk mengalami sebuah perubahan. Menungso iku ora enek sing uripe paten. Pasti seringkali berubah-ubah. Baik dari fakir menuju kaya atau dari kaya menuju fakir. Dari sehat menjadi sakit, dari sakit menjadi sehat. Yang namanya manusia, dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, wa ma'lumun annal insan ibnu aghyar. Yang namanya manusia itu tempatnya sebuah perubahan. Ya. La yuhkimuhu halun wahidun. Tidak pernah seorang manusia itu kokoh dalam satu keadaan. Orang enek ceritane wong sugih-sugih terus kokoh terus sugih mboten. Atau melarat terus mboten wonten ceritane kaya ngono kuwi. Atau dalam kondisi sedih terus mboten wonten ceritane kaya ngono. Bal huwa mutaqallibun baina ahwalin syattati wal hayati. Yang namanya manusia pasti berbolak-balik di antara banyak keadaannya yang bermacam-macam selama hidupnya. Pasti orang enek. Mulane dawuhnya Imam Syafi'i, beliau sampai dawuh wala tajza li hadisatil layali. Ya. Fala huznun yadumu wala surur. Kurang lebihnya dawuhnya beliau seperti itu. Sing jenenge menungso itu jangan sampai terus-terusan berada di dalam sebuah kesedihan atas musibah yang menimpanya. Karena enggak ada ceritanya sebuah huznun, sebuah hal yang sifatnya itu membuat dia sedih itu langgeng, dan juga tidak ada yang namanya sebuah bahagia itu juga langgeng. Enggak ada ceritanya sedih atau bahagia. Itu sifatnya langgeng. Ora enek wongku ceritane uripe seneng tok. Ora enek wongku ceritane uripe mek susah tok iki enek. Karena beliau tengah dilanjutkan wallahu ta'ala wahdahu huwallazi la yataghayyar. Hanya Allah Ta'ala saja yang tidak mengalami yang namanya sebuah perubahan. Ndak menungso terus berubah. Ibnu Aghyar. Lalu tengah dilanjutkan wa madamal insanu ibnu aghyar wa yatra'u alaihi halun ba'da hal falaysa lahu ayyuhkima ala syai'in hukman qati'an fi mustaqbalin wa la yamliku. Kalau yang namanya manusia itu dia tahu bahwa dia itu merupakan anaknya atau tempatnya sebuah perubahan, ya, dan pasti akan datang kepadanya suatu keadaan setelah keadaan yang lain, maka jangan sampai dia memberikan sebuah hukum atas sesuatu dengan hukum yang mantap di zaman yang akan datang. Ojo kepedian, kowe saiki sugih ngono misalnya. Kowe mantap, aku sampai sesuk duitku ora bakalan entek, semisal ngono Sampai pitung turunan duitku ora ngaran entek. Seringkali kan kita seperti itu ya, melihat kondisi kita yang semisal dalam kondisi yang sangat berjaya, baik dari segi ekonomi, dari segi pengikut dan juga yang lainnya, sampai terkadang membuat seseorang itu menjadi lupa, sampai mempositifkan keadaannya di masa yang akan datang. Iki sampai aku kiamat panggah aku wonge panggah rejo ngene, panggah bejo, panggah sugih ngene. Lah, anteng iki beliau dawuh ojo sampai ana menungso memberikan hukum atas dirinya, menghukumi atas dirinya sendiri atas sesuatu di masa depan yang mana dia sendiri itu tidak mengetahui dan tidak memiliki.
falladhi yamliku al-hukma al-qati' wal haqqu subhanah alladhi la tatanawalu al-awiyah. Karena satu-satunya zat yang memiliki hukum yang pasti yang tidak akan bisa berubah adalah Allah Ta'ala. Ya, tapi Gusti Allah tok, Pak, sing bisa menentukan itu hanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu ini loh, tugas ini lah daunnya Syekh Mutawalla Syarah. Lidzalika fal insanu masalah. Idza sa'ida hatta al-qimmah nakhafu alaihi al-hubud li'annahu min ahlil aghyar wa la yadumu lahu hal. Yang ketiga akan karena yang namanya manusia ketika dia itu sudah mencapai titik tertingginya, ini cara popularitasnya, ya. Ketika dia sudah mencapai popularitasnya di puncak-puncaknya, cara bahasanya lagi naik daun. Ketika ada seseorang yang lagi naik daun dan dia mencapai terhadap puncak tertinggi dari popularitasnya, maka daunnya Syekh Mutawalla Sya'rawi yang ditakutkan justru adalah dia jatuh. Kejadian kan? Yang minggu-minggu ini lah kan ya kejadian. Popularitasnya sangat tinggi melambung, menjabat ini. Maka justru ketika sudah sempurna, sudah seseorang mencapai puncak tertinggi dari popularitasnya, yang ditakutkan adalah dia mulai mengalami yang namanya penurunan atau jatuh. Paham, Boy? Karena yang namanya manusia itu tempatnya sebuah perubahan. Menurut Pak, dan tidak ada ceritanya manusia itu memiliki satu keadaan yang paten. Orang enak ceritanya. Mana famada ba'dal qimmah? Lalu apa yang akan terjadi ketika seseorang sudah mencapai titik tertinggi dari popularitasnya? Ya pasti yang ada dia adalah jatuh. Kalau diingatkan tentang salah setengah syairan, idza tamma syai'un bada naqsu taraqqab zawalan idza qila tam. Ini merupakan syairan yang istilahnya masyhur sekali di kalangan orang. Idza tamma syai'un bada naqsu, ketika sudah ada ucapan bahwa sesuatu itu sempurna, pasti akan tampak kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Tahu ngerti omongan ini, Pak? Tiada gading yang tak retak. Tidak ada gadingnya napa gajah yang tidak retak. Artinya napa? Idza tamma syai'un bada naqsu. Kalau sesuatu itu sudah sempurna, pasti akan kelihatan kurangnya di mana. Mari ngelakoni acara apa gitu ya, sudah kamu selenggarakan sudah sempurna, pasti mulai tampak itu kekurangannya ini. La taraqqab zawalan idza qila tam. Tapi kok ternyata sampai sempurna banget, wis ora enek kekurangane belas. Taraqqab zawalan. Tunggulah kehancuran, tunggulah turunnya seseorang itu dari popularitasnya. Loh, nggih. Niki dawuh ngaten. Mulane teng mriki dikatakan wal ajib annas yatatalla'una fi ni'matillahi ila tamam. Termasuk perkara yang sangat menakjubkan adalah bahwa banyak daripada para manusia ini selalu meminta, menuntut dan menunggu nikmatnya Allah Ta'ala hingga sebuah nikmat itu menjadi sempurna. Wes jika nikmat ngene jarene sik kurang, dinteni sempurna. Fayaqulu ahaduhum, maka ada yang berkomentar, ya habada law hadasa kada latamat hadini. Masyaallah cek emane yo, andaikan ada satu hal ini niscaya nikmat kamu menjadi sempurna. Umpama mangga ngene ngono acarane jan sempurna tenan. Jadi kebanyakan manusia malah justru menuntut sebuah kesempurnaan. Padahal kesempurnaan adalah titik awal daripada sebuah kehancuran. Titik awal daripada sebuah penurunan. Selanjutnya, wa hum la yadruna anna hadan naqsa fi ni'mati sababu baqaiha.
Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya justru kekurangan ini merupakan sebuah hal yang sifatnya membuat nikmat itu akan menjadi langgeng. Dan nikmat itu si ono ay kurangi terus. Bisa dipastikan nikmat itu menjadi langgeng. Bahwa kalau tamat lakaan nikmatu wa anta min ahlil ahyar fama datang tadiru illa zawal. Kalau kamu sudah punya nikmat yang sempurna, ya, dan kamu itu termasuk golongannya orang-orang yang pasti memiliki sebuah berubah-ubah, niscaya bisa dipastikan kamu tidak akan menanti kecuali sebuah penurunan, sebuah apa bahasanya, kehancuran. Jadi kalau ada kurangnya nikmatnya Allah Ta'ala dada kita, kui malah enak. Iling-ilingan nikmat yang kurang dari kita itu justru malah menjadi jimat untuk nikmat itu tidak hilang. Angen-angen apa sing kurang teko awakmu itu justru malah menjadi penyempurna atau bahasanya yang membuat nikmat kamu akan terus langgeng. Iling-ilingan tenan, Pak. Jadi ojo ditelok, aku kok kurang ini atau aku kok kurang ini. Kurang ganteng misalnya. Enggak usah, justru kurang ganteng kuwi merupakan sebuah penyempurna, merupakan sebuah hal yang akan menyebabkan nikmatmu itu menjadi langgeng. Kita lanjutkan, semisal tengeriku didawuhaken fal yardha kullu sahibi ni'matin bima fiha min nafsin. Hendaknya setiap orang yang mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Ta'ala, dia rela, dia ridho terhadap apa yang ada pada nikmat tersebut berupa sebuah kekurangan. Kamu kowe kate ora patik ganteng, ora patik sugih. Kowe kudu ridho. Karena napa? Fala Allah hadan naqsa yaruddu anhu aina hasidin wa hikta haqidin. Mungkin saja kekurangan inilah yang bisa menolak terhadap pandangannya orang yang hasud atau orang yang iri dengki. Lek ndelok ngono David sepeda api, bocah ganteng, yo sugih, yo sembarang, yo pinter. Yang ada banyak orang yang melihat kamu dengan pandangan iri dengki. Ramen. Tapi lek awake dhewe akeh kurang atau bahasane aja ono kurang, iku penak. Itu setidaknya sebuah hal yang mengalihkan dari diri kita pandangan-pandangan hasud dari orang. Niku taunya Syekh Ta'ala Asy'ari biar kamu bisa enjoy dalam menghadapi kehidupan ini loh. Jadi jangan kamu melihat kekurangan diri kamu itu sebagai sebuah kekurangan yang harus dihilangkan, santai mawon. Beliau secara tegas dawuh, maka banyak fa ba'dun nas yarzuqullahu bil aulad wa yu'inuhu ala tarbiyatihim. Banyak orang itu punya anaknya akeh dan dia selalu mendidik terhadap semua anaknya. Ya, wali hikmatin yafshalu ahadum fayahzan lidzalik. Biasane oleh ono sak duluran ku pinter-pinter. Bahasane ngene ya. Sak duluran pinter-pinter. Biasane ono sing gagal siji. Kadang ono sing gagal siji. Wah, sehingga membuat seseorang ini sangat sedih. Nah, wa ya'lamu al-syadidal alam, membuat dia merasa tersakiti. Wa yaqulu law anna hadzal walad wa wala yudriku hikmatallahi min wara'i hadan naqsi wa annahu harisan lin ni'ma fil akhirin wa annahu at-tamimatul lati tahmihi wa taruddu anhu ma takrah. Dan dia selalu mengucapkan bahasanya ngene ya. Sakjane bocah anakku sing siji iki ya pinter pisan koyo sing liyane lah kowe nak. Biasanya kan banyak dari kita seperti itu ya. Wis sak duduran. Sejane anakku iki kabeh pinter-pinter. Dia pasti bilang seperti itu. Padahal dia tidak tahu hikmahnya Allah Ta'ala di balik kekurangan tersebut. Dan justru kekurangan tersebut adalah penjaga terhadap nikmat pada orang-orang yang lain. Bahkan dengan ini akan wa annahu at-tamimatul lati tahmihi wa tarutu anhu ma yakrah.
Bahkan sebuah kekurangan ini justru merupakan sebuah tamimah. Tamimah itu jimat, Pak. Justru dia adalah jimat yang menjaga terhadapnya, terhadap nikmat-nikmat yang lain, dan bisa menolak terhadap perkara-perkara yang suci. Jadi umpama ana saduluran, ana siji sing gagal, aja malah disyukur-syukur nih. Napa? Aja malah disyukur-syukur. Justru satu anak yang gagal ini merupakan sebuah jimat. Jimate dulur-dulur sing sukses-sukses. Seringkali kan kita tidak seperti itu, ya. Anak dulure sing gagal malah disyukur-syukurne, malah awakmu anjene ora gelem ngene ora. Jangan seperti itu. Malah dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, aja disyukur-syukur nih, karena justru dia adalah tamimah. Jimate kesuksesannya dulur-dulure kabeh ya sing gagal kuwi. Paham ya? Jangan sampai kita menganggap yang sebaliknya. Jadi sebuah kekurangan berarti cara disimpulkan an-naqsu itu ainut tamam. Yang namanya sebuah kekurangan itu merupakan sebuah hakikat daripada kesempurnaan. Dilanjutkan beliau dawuh, lidzalika lamma arada al-mutanabbi ayyam dahasifat daulah qala lahu syahisal anam ila kamalika fasta'id min syarri a'yunihim bi aibin wahidi. Al-Mutanabbi selaku orang ahli penyair, beliau niku pernah ingin memuji terhadap Saifud Daulah. Abil Hasan Saifud Daulah ini termasuk pemimpin yang hebat sing sempurna. Dingendikaken beliau niku sampai bahasane beliau niku memang menjadi seseorang yang malikun wasitun. Bahasane ngoten nggih. Beliau itu merupakan seorang raja yang nadharu ilaika mu'jibina fi bima fika min kamalin fa'mal amalan say'an wa ahadan wahidan yasuddu anka syarra a'yuni. Sing jenenge Abil Hasan Saifud Daulah itu merupakan seorang raja yang sangat sempurna. Ora enek cacate belas. Raja yang sangat sempurna yang tidak ada cacatnya sama sekali. Sampai-sampai dipuji sama sinten Al-Mutanabbi dengan dawuh sahisal anamu ila kamalika fasta'in. Semua manusia itu telah hadir, telah melihat terhadap kesempurnaan. Fasta'id min syarri a'inihim bi aibin wahid. Maka hendaklah engkau berlindung dari pandangan mata buruk mereka dengan satu hal, yaitu satu kecacatan saja. Apa ini ngomong, lakukan hal yang konyol yang membuat diri kamu itu tidak terlalu sempurna sehingga kamu tidak dihasut. Lingingan Pak lah, ini ku intinya ngoten. Masya Allah, intinya ngoten. Jadi awak dhewe malah kudu alhamdulillah. Lek awak dhewe iki sik akeh kurangi malah alhamdulillah. Kowe lek wis sempurna tenanan ya kabeh duit cukup, pin ngene keturutan wis kana kekurangan blas sempurna nono malah bahaya. Tunggu penurunan, minimal penurunan. Nek rodok bahasan rodok kereng maneh napa sebuah kehancuran. Banyak tuh para artis-artis itu loh, kita contohkan yang artis-artis saja. Kita contohkan artis-artis saja. Ketika mereka sudah mencapai titik popularitasnya, ya, sudah ukur secara viral banget. Marang ngono gak suwe hancur langsung. Kalau di dalam kitab Balaghah diingatkan sebuah kepopularitasan seorang manusia atau titik kejayaan seorang manusia tak ubahnya bagaikan sebuah kejayaan yang dimiliki oleh sebuah bulan, di mana bulan ketika sudah mencapai titik kesempurnaannya, maka yang ada semakin hari dia akan semakin berkurang. Paham barang? Bulannya tanggal 14-15 itu sempurna.
Tapi kamu tahu ketika bulan itu sudah sempurna, akan semakin hari akan semakin berkurang. Ya titik kejayaan seorang manusia popularitasnya ya sama seperti bulan itu. Kamu akan tiap hari akan mencapai titik popularitasmu, mencapai titik kejayaanmu. Hingga ketika titik kejayaanmu, popularitasmu itu sudah kamu capai di puncaknya, maka tunggu yang namanya sebuah kekurangan, penurunan dan kehancuran. Ya. Jadi sampai ketika kamu berada di titik puncak popularitas kamu menghukumi, wah saya kerja, aku sugih tenanan, petong keturunan orang bakal entek duit. Gawe sombong ngono kuwi terus ojo. Bahaya. Santai mau. Bon, sehingga hubungannya mulakna dengan iki dilanjutakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau moro-moro dawuh ngoten memang di ayat ini. Tujuannya adalah idan lan tufidu ta'kidan nafyi fil mustaqbal. Wa hadza amrun la yamliku illa malikul ahdas subhanahu wa ta'ala. Amma sahibul aghyar falaysa lahu dzalik wal ladina amanu fima ba'du bi rasulillah mimman qalu hadhil maqulah lan nu'mina laka hatta tahjura lana minal ardi yabua. Dengar iki tinggian kalimat lan iki bahas secara ilmu nahwunya ya. Secara ilmu nahwunya kalimat lan itu maknanya ora bakal. Ora bakal kan ngono ya maknanya ya. Lan nu'mina ora bakal iman sapa kita. Berarti kita ini omongannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir berkata bahwa sekalipun di masa yang akan datang dia menghukumi orang bakal iman. Karena dawuhnya beliau, lah sebenarnya ketika seseorang itu memvonis seperti itu bahwa di masa yang akan datang dia tidak akan beriman kecuali sampai ada yang namanya sumber air yang dipancarkan oleh baginda Nabi. Maka ini merupakan sebuah perkara yang tidak dimiliki oleh Allah Ta'ala yang mengatur terhadap alam semesta. Adapun seorang manusia adalah orang yang aghyar, sahibul aghyar, orang yang menjadi tempatnya berubah. Iso'ai mereka itu tiba-tiba menjadi beriman tanpa terpenuhinya syarat-syarat yang mereka ajukan. Paham ya? Nastadiyon naqula lahum laqad awqa'tum lam fil kadhib li'annam abadtum fi nafil iman wa ha antum mu'minun. Wala yufajjira lakumun nabi yambu'an minal ardh. Justru kalimat lan yang kalian ucapkan itu akan menjadi bahasa Nabi. Annakum abattum nafyal iman. Kalian semua itu melanggengkan tidak adanya iman pada diri kalian semua, padahal mungkin saja kalian itu menjadi iman dalam keadaan baginda Nabi tidak memancarkan yang namanya sebuah mata sumber air. Oh, Masya Allah. Pun, tengeri ngoten. Terus intinya adalah ini seperti yang didawahkan. Tengeri dikatakan summa yaqul lan nu'mina hatta tafjura lana minal ardi yabua. Kalau dalam ayat lain wa fajjarnal arda uyuna. Maka fat tafjir an ta'mala fil ardi amaliyatan tukhriju al mustasir fi batniha ala dhahriha wa ainul ma'i tukhriju laka al ma' minal ardi wa ta'khudhu minhu hajataka fala yanqus. Ya, jadi ada tafjir, ada amal yumbu fatarahu yafidu bistimrarin duna ayyam qusa fihi mansubul ma' kama fi zamzam masalan. Wala syakka anna hadzal matlab minhu ja'a natijata hirmatihim minal ma' wa hajatihim asyadida ilaihi. Terus ada sebuah perbedaan dengan tafjir dan juga yambu. Kalau yang namanya tafjir itu seseorang beramal ya, bekerja di bumi, maksudnya melakukan sebuah pekerjaan di tanah dengan pekerjaan yang bisa mengeluarkan dari perut bumi yang namanya air. Ada
Waqat yahdusu ayyahi ta'ma'u fiha qalila. Terkadang airnya pun juga tidak keluar. Beda dengan yambu, beda kalau sumber. Kalau sumber itu sifatnya memang nanti akan keluar terus airnya. Pun kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Mau cerita. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha iwasatuha tafjira. Atau ada bagimu wahai baginda Nabi sebuah kebun yang kebun kurma dan juga kebun anggur. Kemudian engkau mengalirkan di tengah-tengah perkebunan tersebut sebuah kali dengan mengalirkan yang sesungguhnya. Di permintaan yang keduanya orang-orang para pemimpinnya orang Mekah itu meminta lek pancen wis ora bisa menyukulkan yang namanya sebuah sumber air ya wis berarti sampean gawe yo sing jenenge bustan atau kebun anggur dan juga kebun kurma. Sing tengah-tengahe iku kayak ono kali, buatkan kali. Dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari tengene iki beliau dawuh sabaqo antalabu alma ali anfusihim wa huna yatlubuna lirrasuli jannatan ay bustanan aw hadiqatan minan nakhil wal inab di annahu ma'sinfani al-masyhurani indal arab fatufajjirul anhar khilalaha tafjira ay khilalaha hadil hadiqah hatta tastamira wa la tab. Jadi bahasanya yang pertama tadi mereka itu meminta air untuk dirinya sendiri. Biar beda ya. Kalau yang pertama itu mereka meminta air untuk dirinya sendiri. Jadi bahasanya meminta air hatta tafjiru lana minal ardi yang lana untuk kita. Mereka meminta yang namanya sumber air untuk diri mereka sendiri. Lah, sedangkan untuk di ayat ini mereka meminta air itu untuk Kanjeng Nabi. Ya tapi nanti ya lama-lama pasti mereka juga andaikan itu terkabulkan ya pasti mereka ya melo-melo. Pun Pak, autus kita sama agama zamta alina kisafan auta billahi wal malaikati qabila ilahuna wa ta'ala bisawab. Kelanjutannya becek.